Halo, selamat malam. Iya, setelah sekian lama gak bikin update untuk podcast Live Project, 1 tahun kali ya lamanya. Akhirnya malam hari ini aku sempetin bikin sesuatu buat episode terbaru di Live Project untuk episode Live of Life. Dari namanya aja kita udah tahu kalau Live of Life ini episode untuk ngobrolin tentang kehidupan. Paling demen adalah ngobrolin tentang kehidupan ini. Jadi malam hari ini ngobrolin apa dong? Yang jelas, suatu ketika kita akan dihadapkan pada posisi yang membuat kita berpikir bahwa hal terbaik adalah menjadi orang lain. Suatu hari di kehidupan yang serba fana dan kita hidup dalam keseharian kita, mungkin kita pernah berpikir betapa enaknya menjadi orang lain. Sampai lupa bahwa kita punya kehidupan yang harus kita isi dengan cerita. Ada masa di mana akhirnya ketika kita saking larut terbuai dengan bayangan menjadi orang lain, kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita sampai nikmat mengeluhkan kehidupan kita yang menurut kita tidak ideal. Coba bayangin, seandainya hidupku gak begini, pasti begini. Enak banget ya jadi dia. Udah keren, tajir, banyak yang suka. Atau kalimat macam yang kayak gini, rasanya kok Tuhan gak adil banget bikin cerita hidup kita yang begini-begini aja. Kita bahkan lupa kalau hal terkecil di hidup kita yang seharusnya kita notice itu indah, menjadi gak ada artinya ketika mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan terkadang semua itu jadi semakin bikin gerah ketika dunia medsos, media sosial booming di Indonesia di kehidupan kita. Kita mulai semakin membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, dan itu terjadi dengan tidak sengaja. Loh, kenapa gak sengaja? Kamu pernah gak sih berawal dari ngecek medsos yang mungkin cuman sehari sekali, terus berubah jadi 3 kali sehari, terus berubah 10 kali sehari sampai kita gak sadar kalau kita ngecek medsos terus-terusan. Setelah itu mulai deh membandingkan berapa like postingan kita, viewers kita, which is ini sangat normal dan lazim di dunia digital sekarang ini. Tapi saking sudah terbiasanya dan menjadi kebiasaan, kita pun gak sadar dengan pola hidup yang menilai dari mata, dicerna sama otak, dan akhirnya mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan bahkan mungkin lebih parahnya, kita menjadi insecure ketika mulai melihat kehidupan orang lain yang terasa lebih sempurna dibandingkan dengan kehidupan kita. Misal nih, kok bisa sih si A liburan terus, kerjanya apaan ya? Atau kok bisa sih si B nongkrong terus, padahal aku gak pernah lihat dia posting kerjaan. Jangan-jangan. Atau yang kayak gini, kok bisa sih si C ngejob terus, jangan-jangan. Begitulah kata-kata jangan-jangan yang tadi mulai merasuk menjadi pikiran toksik. Ya, toksik buat kita dan akhirnya mulai membuat kita resah.
Ya nggak apa-apa kalau itu jadi lecutan motivasi buat kehidupan kita jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya semua itu malah mentoksik kita dan akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara untuk menjadi kayak sosok ideal, ya sosok di mata kita ideal gitu ya, hanya karena kita menilai kehidupan orang lain lebih enak lewat medsosnya. Itu yang bahaya. Banyak kok kasusnya yang bikin seseorang pengen hedon akhirnya jual diri. Banyak juga yang akhirnya panas sama kehidupan orang lain di medsos ya, terus mulai menebar iri, dengki, sampai hasut dengan cerita yang disetting sedemikian juga keren. Atau kasus seputar dunia usaha yang menggunakan prestasi palsu, karya rekayasa, sampai menjadi si pengikut atau ekor hanya untuk menjadi kekinian dengan menjadi orang lain. Hidup itu gak melulu tentang media sosial. Bukan media sosialnya yang menjadi indikator kehidupan seseorang. Ya, media sosial mah hanya sebuah display di mana ruang cyber sendiri hanyalah ruang untuk merekayasa kehidupan. Gak akan ada yang memposting kegagalan. Gak akan ada juga yang menceritakan di medsos tentang penggerbekan usahanya sampai harus wajib lapor misalnya. Atau yaitu, gak ada yang bakal memposting kegagalan usahanya di media sosial. Semua tentang keindahan, kekayaan, kementeran, kekerenan, yang bisa jadi semua itu sudah direkayasa dengan begitu cantiknya. Gak usah kehidupan deh. Orang muka aja bisa jadi berubah 180 derajat lewat aplikasi. Berapa banyak coba orang yang ketipu karena postingan atau foto profile? Nah, tapi ini uniknya, sekalinya otak kita sudah mengenali hal-hal tadi, nyatanya kita masih saja keracunan media sosial dan gak sedikit yang akhirnya punya self-esteem rendah dengan tidak percaya diri dengan kehidupan sendiri atau bahkan usaha dan bisnis sendiri. Dampaknya ya banyak kok yang akhirnya secara sadar mencoba menghancurkan kehidupan, bisnis, hubungan orang lain karena panas akibat keseringan membandingkan pencapaian orang lain dengan diri sendiri lewat media sosial. Bukan media sosialnya yang menjadi masalah, tapi pola pikir yang salah ada di kita dalam mencerna apa yang didapat oleh mata. Berapa banyak yang akhirnya punya self-esteem rendah karena membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita lupa bahwa kita juga punya kehidupan yang harus dikembangkan secara fokus. Kita sampai lupa dengan memberikan diri kita sebuah apresiasi pencapaian dengan memberikan cap gagal atas apa yang sudah kita lewati dan kita dapatkan. Pernah kepikiran gak sih kalau hidup kita itu juga sangat berarti? Pernah kepikiran juga gak? Tuhan bakal nyesel kasih kita nyawa karena kita terlalu fokus dengan kehidupan orang lain daripada menikmati dan mengapresiasi kehidupan kita sendiri. Kalau kita secara gak sadar sudah ada di titik di mana akhirnya kita gak bahagia gara-gara media sosial, please save yourself dari cengkeraman pikiran toksik karena membandingkan kehidupan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Ya, belum terlambat kok. Karena gak adil rasanya kita membandingkan kehidupan kita yang baru sampai halaman 10 dengan kehidupan orang yang sudah ada di halaman 250.
Setiap orang punya timeline masing-masing kok. Ada yang usia 25 sudah bekerja. Ada yang di usia 25 tahun baru lulus kuliah. Ada yang usia 25 sudah kaya. Ada juga usia 25 masih seadanya. Atau kayak gini, ada tuh usia 25 sudah menikah. Ada yang usia 25 tahun sudah punya anak. Ada yang usia 25 tahun sudah bercerai. Atau ada juga yang begini, ada usia 25 sudah mapan tapi batinnya kosong. Ada yang usia 25 tahun hidup seadanya tapi sangat bahagia. Tapi jangan lupa, ada yang usia 25 tahun juga sudah ada yang meninggal. Setiap orang punya cerita hidup masing-masing dengan timeline hidup yang masing-masing juga. Kalau sampai detik ini kita lupa, kita masih bisa bernafas dengan bebas dan gratis, masih punya badan yang utuh, masih bisa makan, masih bisa merasakan bahagia, masih sehat, dan bahkan masih punya keluarga lengkap dengan mama, papa, bahkan adik, bersyukurlah. Kita masih sangatlah beruntung dibandingkan dengan kehidupan orang lain di luar sana yang mungkin kehidupan media sosialnya sangat luar biasa indah. Well, itulah obrolan kita malam hari ini. Semoga dapat poinnya ya. Dan kamu masih bakal terus dengerin Live Project Podcast by Patrick Seniora. See you when I see you.